Anda masih di Ayus Malam pemirsa, sejumlah spanduk dan juga baliho Capres Ganjar Pranowo dicopot Satpol PP jelang kedatangannya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga sempat merekam video saat sejumlah anggota Satpol PP mencopot spanduk dan baliho Capres Ganjar Pranowo. Belum diketahui mengapa pencopotan dilakukan saat menjelang kedatangan Capres Ganjar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu siang. Warga yang merekam aksi pencopotan sempat heran karena hanya spanduk dan baliho Ganjar saja yang dicopot. Sementara itu Ganjar menanggapi santai atas pencopotan baliho bergambar dirinya. Baliho Bapak dicopot, Pak. Pak, di center, Pak. Baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP, Pak. Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot, kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Pak. Padahal di sekitar kota sudah banyak terpasang foto pasangan capres lainnya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Calon Wakil Presiden dari Partai Perindo Mahfud MD memberikan tanggapannya mengenai kejujuran dalam Pilpres 2024. Mahfud MD menegaskan pemilihan umum presiden harus berlangsung dengan jujur dan adil. Calon Wakil Presiden dari Partai Perindo, Mahfud MD yang mendampingi calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya mengenai kejujuran dalam Pilpres 2024. Mahfud MD menegaskan pemilihan umum presiden harus berlangsung dengan jujur dan adil. Masyarakat Indonesia harus diberikan kebebasan untuk memilih calon yang diyakini bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Akan menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah menguntungkan. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Mahfud MD menghimbau pada semua pihak untuk jangan curang pada Pilpres 2024 nanti. Tim Liputan Ainus melaporkan. Integrasi CCTV KPU di beberapa daerah dengan kepolisian setempat mengundang kritikan tajam. Publik khawatir ada kecenderungan oknum aparat tidak netral dalam Pilpres mendatang. Terkoneksinya CCTV Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan kepolisian setempat demi terciptanya keamanan ternyata justru mengundang pertanyaan dan keraguan. Hal itu yang disampaikan Aiman Wicaksono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud di Media Center TPN Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa, ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Yang mengkhawatirkan, ditemukan informasi ada oknum kepolisian
yang mengarahkan pasukannya untuk mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Dapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Netralitas dalam Pilpres 2024 wajib dan harus dikedepankan agar mewujudkan pemilihan presiden yang adil. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Kalimantan Barat membantah dugaan intimidasi kepada keluarga dan juga guru sekolah Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Bahkan Kapolda Kalbar mengaku siap membantu Melki jika membutuhkan pengamanan bagi keluarganya. Ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto membantah adanya dugaan intimidasi yang disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang. Melki mengaku intimidasi yang dilakukan oleh aparat itu tidak hanya menyasar dirinya, tapi juga keluarga dan guru sekolah. Namun menurut Irjen Pipit, pihaknya belum menerima laporan dan akan menyelidiki dugaan intimidasi tersebut. Kepolisian akan selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Siapapun akan meminta jika memang dari keluarga saudara Melki butuh pengamanan ya atas ancaman, intimidasi dari pihak manapun, Polda Kalimantan Barat siap membantu memberikan pengamanan. Melki mengaku ancaman telah diterimanya sejak menjadi Ketua BEM UI pada 2023. Ancaman kian meningkat menjelang dan setelah aksi demonstrasi menolak putusan MK terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden RI pada 16 Oktober 2023. Namun demikian, Melki menegaskan tidak akan gentar dengan adanya ancaman tersebut. HP saya juga sudah beberapa hari ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Terkait acara ini seperti apa sih, Bang? Ya. Sejak kapan itu intimidasinya? Sudah, kalau ancaman dari awal tahun jadi Ketua BEM UI, tapi sehabis aksi dan menjelang aksi putusan MK itu semakin banyak gitu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman telah mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan itu diduga untuk memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden yang merupakan keponakan Anwar Usman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di era digital, media sosial juga menjadi salah satu wadah partai politik untuk menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat luas. Dalam podcast Aksi Nyata, Carlos Karnilando mengatakan partai politik bisa dijadikan jalan sebagai jalan untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Media sosial menjadi ajang bagi partai politik untuk dapat memperkenalkan program partai dan caleg kepada masyarakat. Selain membantu partai politik menjangkau masyarakat secara luas, media sosial juga terbukti mampu mendongkrak elektabilitas partai. Begitu saya buat konten, ya saya share ke semua medsos tersebut. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat penting ya. Kita memberikan pelajaran-pelajaran yang positif kepada adik-adik kita. Dalam konten saya juga memberikan konten pendidikan ya mengenai politik. Apa itu arti politik sebenarnya gitu loh. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut serta di dalam berpolitik itu sendiri gitu. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil NTT 1 Partai Perindo, Carlos Karnilando, menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor pertanian, kelautan, hingga pariwisata untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat. Yaitu kita minta dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak lain, serta melakukan edukasi atau pelatihan-pelatihan terhadap petani-petani kami, sehingga mereka bisa menghasilkan hasil pertanian yang bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat secara total. Bersama para calegnya,
Partai Perindo siap menang dalam pemilu 2024 dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.